sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas dua materi yang kita jadikan satu. Semoga kalian bisa memahaminya begitu. Oke, kemarin kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis koleksi yang ada di perpustakaan yang memungkinkan kalian untuk melakukan pengembangan koleksi begitu. Nah, sekarang bagaimana sih kebijakan yang bisa atau dilakukan oleh perpustakaan itu terkait dengan pengembangan koleksi. Nah, secara definisi itu kan pengembangan koleksi atau namanya akuisisi koleksi. Itu proses seleksi, pemesanan atau penerimaan bahan-bahan untuk koleksi perpustakaan melalui pembelian, hadiah, dan tukar-menukar yang mana di dalamnya termasuk penganggaran dan negosiasi untuk menemukan sumber-sumber yang dibutuhkan oleh pengguna secara ekonomis dan tepat guna. Jadi kita flashback lagi bahwa definisi dari pengembangan koleksi itu adalah proses kita menyeleksi, memesan, dan menerima bahan pustaka itu, baik dari caranya itu kita membeli, hadiah, itu, tukar-menukar, yang mana di dalamnya terdapat penganggaran dan proses negosiasi. Ya. Nah, bagaimana sementara kebijakan itu asal katanya dari kata bijak gitu ya. Yang berarti selalu menggunakan akal budi. Jadi tidak bisa serta-merta keinginan seorang pimpinan perpustakaan atau kepala perpustakaan atau kepala sekolah langsung oke, saya mau bulan ini saya mau beli buku 100 begitu. Bulan depan saya mau beli buku 200. Atau tahun ini kita nggak ada buku karena buku sudah terlihat banyak. Tahun depan kita mengadakan 1000 buku. Begitu. Kita tidak bisa serta-merta langsung memvonis atau mengambil keputusan seperti itu karena kita lihat lagi bahwa pengadaan koleksi, akuisisi koleksi itu salah satu tahapannya adalah kita mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Ya. Nah, kebijakan itu adalah sesuatu yang didasarkan ilmu yang memberikan arah atau sense of direction. Jadi ada keputusan yang tujuannya itu adalah menunjukkan arah gitu ya. Namanya kebijakan, berarti kebijakan itu diputuskan karena suatu hal. Kalau kaitannya dengan pengembangan koleksi, maka kebijakan koleksi itu diputuskan berdasarkan hasil analisa kebutuhan pengguna, ya, analisa kebutuhan pengguna atau analisa ketersediaan koleksi yang sudah dilakukan. Nah, kebijakan itu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dalam rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Ya, kebijakan berarti konsep dan asas yang mendasar dalam bentuk garis-garis besar sebagai pedoman atau arah perencanaan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Jadi kebijakan itu kalau di sini kita lihat berupa asas itu ya atau pedoman ya. Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Kalau kaitannya dengan pengembangan perpustakaan berarti ada pedoman terkait dengan pembelian atau akuisisi koleksi ya. Jadi yang dimaksud dengan kebijakan pengembangan koleksi adalah konsep dan asas yang mendasar dalam membentuk garis-garis besar sebagai pedoman dalam perencanaan
pelaksanaan pekerjaan akuisisi bahan koleksi. Jadi ya pedoman ya, istilahnya pedoman terkait dengan bagaimana kita melakukan pengembangan koleksi. Nah, eh, kebijakan pengembangan koleksi ini selalu berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. Dulu kita namanya pengembangan koleksi itu ditujukan untuk koleksi-koleksi cetak saja, ya, koleksi-koleksi yang berupa buku, ya, buku cetak. Kalaupun itu jurnal, berarti jurnal cetak. Jadi beli berapa eksemplar, ya, berapa ribu eksemplar ke penerbit, melakukan tender, nah begitu. Ya. Sekarang karena perkembangan teknologi informasi, maka banyak perpustakaan itu memfokuskan pada koleksi digital atau e-book ya. Nah, perpustakaan sudah harus mulai melakukan percepatan pengadaan koleksi berbasis digital, ya, seperti e-jurnal, e-book dan sebagainya. Sumber daya manusia dalam hal ini pustakawan dituntut untuk agar mampu melakukan proses alih media atau reprografi. Jadi sekarang itu harusnya pustakawan itu kalau mau beli buku itu fokusnya pada arah yang buku digital ya, baik itu e-book ataupun e-jurnal. Tapi memang begini, ini tidak bisa serta-merta kita ratakan semua kepada semua perpustakaan. Kita harus punya namanya analisa kebutuhan juga. Kalau perpustakaannya itu sudah mumpuni secara media ya, media untuk membaca e-book dan e-jurnal itu, maka tidak masalah kita membeli namanya koleksi digital. Tetapi jika perpustakaan itu belum memiliki media untuk mengakses, untuk membaca koleksi-koleksi digital itu, maka tidak perlu melakukan pembelian koleksi yang berupa digital, koleksi digital ya. Maka beli saja koleksi-koleksi yang tercetak. Itu lebih istilahnya lebih digunakan nantinya. Keterpakaiannya akan lebih tinggi daripada perpustakaannya belum punya media untuk membaca, tetapi koleksinya sudah banyak. Nah, itu malah nanti ketidak terpakainya semakin tinggi. Nah, pustakawan dituntut untuk paham itu, ya, dituntut untuk tahu, ya. Pustakawan itu kalian nanti calon-calon pustakawan harus punya namanya kemampuan analisa. Saya itu kerja di perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah saya itu masih komputernya cuma satu, itu pun masih digantian sama admin. Maka kalau beli e-jurnal ya itu tidak bijak, ya. Beda lagi nanti kalau kalian itu kerja di perpustakaan daerah, di dalam tempat kerja kalian itu ada sekitar 10 komputer untuk pengguna perpustakaan daerah itu. Maka jika kepala perpusnya menginginkan koleksi e-jurnal, elektronik, maka kalian juga mendukung itu, ya, harus didukung karena dari media sudah tercukupi. Nah, itu kemampuan analisa pustakawan itu harus dimiliki ya. Nah, setiap komponen unit kerja perpustakaan harus mengadopsi perkembangan teknologi agar setiap kebijaksanaan dapat direalisasikan dengan pemahaman yang memadai. Nah, pengembangan koleksi diarahkan pada koleksi dalam format tertentu, tidak terbatas pada koleksi monograf atau buku. Tetapi juga non-buku, antara lain apa? CD, VCD, bahan kartografi, koleksi artefak, koleksi dalam bentuk digital seperti e-jurnal dan e-book. Jadi, kalian bisa membeli beberapa jenis koleksi ya.
tidak hanya buku, tidak hanya e-book. Ya, kalian bisa membeli koleksi-koleksi berupa apa namanya e-jurnal, kemudian VCD ya, DVD yang di dalamnya memuat informasi penting begitu dan bisa dimanfaatkan bagi pengguna. Itu bisa kalian beli ya. Ya, saya ingat di Surabaya itu ada SMK, salah satu SMK koleksi, dia punya ruangan khusus untuk nonton bioskop ya, mini bioskop. Jadi siswa-siswa itu ketika jam istirahat mereka lebih suka ke perpustakaan dan kemudian nonton bioskop mini ya. Lah pustakawannya mereka membeli itu apa namanya DVD film itu ya. Jadi beberapa judul film itu mereka beli dan kemudian itu jadi koleksi perpustakaan mereka. Nah itu kalian bisa seperti itu juga ya. Kalian bisa membeli koleksi-koleksi yang seperti DVD atau VCD ya. Ya, seperti itu. Kemudian kebijakan pengembangan koleksi tentu menjadi tanggung jawab seluruh level unit kerja di perpustakaan. Oleh karena itu, hal yang perlu diluruskan adalah memastikan pada setiap unit kerja bahwa pelaksanaan tupoksi masing-masing itu secara profesional. Jadi ketika ini nanti kalian atau pimpinan menginginkan pengembangan koleksi, maka dari setiap unit-unit yang ditugaskan dalam pengadaan koleksi itu harus bekerja secara maksimal, ya bekerja secara profesional juga. Ya jangan sampai hanya yang kerja itu mereka yang bersemangat begitu. Tapi bagi yang lain yang dapat tugas tidak mengerjakan, itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus profesional terkait dengan tugas masing-masing gitu. Manakala pada level staff atau bahkan level pimpinan ada yang tidak mampu bekerja dengan baik, sudah seharusnya berjiwa kesatria untuk mengundurkan diri atau pindah ke bagian lain sesuai dengan keahliannya. Jadi ini ya, ini kalian harus tahu juga gitu. Dan harus difahami bahwa kok nanti kiranya kalian itu ditempatkan di bagian yang kalian tidak mampu, kalian harus jujur, harus ngomong apa adanya. Pak, saya belum pernah memegang ini. Kalau saya masih ditempatkan di sini, mohon untuk diajarkan. Mohon untuk arahannya. Kalaupun tidak bisa, nanti biarkan kalian ditempatkan di tempat lain gitu. Itu maka harus ngomong apa adanya. Kemudian guna memudahkan dan sekaligus menghindari hambatan-hambatan. Jadi kalau kalian tetap di situ pada kalian tidak menguasai, itu kan namanya menghambat alur pekerjaan. Ya, jangan sampai seperti itu. Penanggung jawab pengembangan koleksi, kepala bidang pengembangan koleksi, pelestarian bahan pustaka dibantu oleh pustakawan, pengelola perpustakaan, dan pejabat instansi yang berkaitan dengan dan atau berwenang yang ditugaskan untuk pengembangan koleksi. Jadi semua orang yang saya sebut tadi itu memiliki tugas dalam pengembangan koleksi dan harus dilakukan secara profesional. Itu ya. Oke. Itu terkait dengan kebijakan pengembangan koleksi. Lah kebijakannya itu ya tergantung dari setiap instansi ya, tidak sama antara instansi satu dan instansi lain. Karena ini berkaitan dengan SOP, berkaitan dengan anggaran, ya, berkaitan dengan dinamika institusi, ya. Jadi secara garis besar yang penting adalah satu, koleksi itu dibeli berdasarkan hasil analisa, ya, berdasarkan hasil analisa. Dan setiap unit-unit yang ditugaskan dalam tim pembelian koleksi harus bekerja secara profesional, ya, dan harus memikirkan namanya keterbaruan koleksi, baik dari segi isi ataupun dari segi fisik ya.
dari isi ataupun dari segi fisik. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan tata cara pengadaan bahan perpustakaan. Bagaimana sih tata caranya mengadakan bahan perpustakaan itu seperti apa? Lah, pengadaan akuisisi koleksi bahan perpustakaan itu merupakan awal dalam mengisi perpustakaan dengan sumber-sumber informasi bagi perpustakaan yang baru dibentuk atau didirikan. Jadi awalnya perpustakaan itu belum punya koleksi, maka diadakan pengembangan koleksi, ya, akuisisi koleksi. Itu langkah awal, ya. Biar perpustakaannya ada koleksi yang dilakukan pembelian, pengadaan koleksi. Nah, untuk perpustakaan yang sudah berjalan, kegiatan pengadaan itu tujuannya untuk menambah koleksi yang sudah ada. Ya, beda dengan yang tadi masih perpustakaannya masih baru, itu tujuannya untuk mengisi, ya, membentuk, ya. Kalau yang sudah pernah punya koleksi berarti tujuannya untuk menambah koleksi. Nah, untuk melakukan kegiatan pengadaan perpustakaan dapat menerapkan metode pembelian, pemesanan, hadiah, sumbangan, titipan, atau tukar-menukar. Ini beberapa metode yang bisa dilakukan ketika suatu perpustakaan berkeinginan untuk pengadaan koleksi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pembelian itu adalah pengadaan bahan perpustakaan yang diperoleh melalui transaksi jual beli. Perpustakaan dapat membuat daftar pesanan bahan perpustakaan pada agen dan penerbit. Selain itu, pustakawan juga dapat terjun langsung ke toko buku untuk melihat koleksi yang benar-benar dapat bermanfaat bagi pemustaka. Oke, jadi ketika perpustakaan itu memutuskan untuk membeli, maka bisa membeli di mana? Di toko buku bisa, membeli di agen bisa, atau penerbit. Penerbit itu bisa. Kalau penerbit besar bisa itu. Maksudnya ditugaskan atau membeli buku pada penerbitnya itu juga bisa. Kalau pada agen biasanya pakai tender begitu ya, agen mana yang bisa menyediakan atau membantu membelikan sejumlah judul-judul yang sudah masuk daftar list begitu. Nah, hadiah. Pengadaan bahan perpustakaan yang dapat karena perpustakaan tidak perlu mengeluarkan dana atau memperoleh bahan pustaka. Maka dari itu perolehan bahan perpustakaan melalui hadiah dapat menghemat anggaran dana. Jelas ya, namanya juga hadiah. Kita tanpa repot-repot perpustakaan kemudian dapat koleksi banyak. Ya, koleksi perpustakaan yang banyak. Maka ya, dari segi waktu efisien, dari segi anggaran juga tidak berkurang anggarannya, tapi dari segi koleksi tambah banyak. Dalam penerimaan hadiah, tim seleksi atau selektor juga harus tanggap terhadap hadiah yang diterima untuk menjadi koleksi perpustakaan. Hal ini sangat diperlukan untuk mencegah hadiah koleksi ini isi informasinya sudah tidak mutakhir untuk dijadikan koleksi perpustakaan. Hadiah biasanya diperoleh melalui promosi penerbitan bahan pustaka, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah swasta, lembaga sumbangan luar negeri, dan hadiah perorangan. Jadi walaupun itu bukunya adalah sifatnya pemberian hadiah gitu ya, tim seleksi itu harus juga memeriksa apakah koleksinya itu cocok bagi perpustakaan kalian. Ya. Apakah nantinya buku-bukunya itu masih up to date atau informasinya itu masih relevan dengan kondisi kebutuhan pemustaka. Ya. Bisa jadi buku-buku itu sudah lama, tahun-tahun, buku-buku koleksi lama tahun 80-an. Ya. Itu masih ada, dan karena sifatnya ilmu itu berkembang, bisa jadi itu tidak diperlukan bagi pemustaka, maka ya itu bisa juga ditolak begitu. Tapi kalau masih relevan dengan kebutuhan pengguna perpustakaan kalian, maka boleh diterima, ya.
Lah, biasanya hadiah itu dapat dari mana? Promosi penerbitan pada perpustakaan. Jadi para penerbit itu biasanya kalau ada buku-buku baru, koleksi-koleksi baru, mereka ngasih gratis nih, ngasih gratis ke perpustakaan. Ini aku ada koleksi baru, silakan. Ini 5 eksemplar untuk si perpus sekolah ini, 5 eksemplar untuk perpus ini, begitu. Nah, kemudian lembaga pendidikan ya, atau hadiah perorangan ya. Uh, Biasanya tokoh-tokoh besar yang tokoh-tokoh nasional yang pensiun atau sudah mohon maaf meninggal, itu biasanya sama keluarganya koleksi-koleksinya itu disumbangkan ke perpustakaan agar satu dapat bermanfaat, yang kedua menambah koleksi perpustakaan. Itu dari hadiah ya, hadiah. Oke, sekarang titipan. Koleksi titipan itu berasal dari perorangan atau lembaga yang menitipkan koleksinya pada perpustakaan. Ya, perolehan koleksi terjadi tanpa terencana, sehingga perlu penyeleksian yang benar. Pihak perpustakaan harus memperhatikan koleksi yang dititipkan, sebab jangan sampai perpustakaan menambah biaya operasional perawatan karena kondisi yang terlalu usang. Ini ada, saya kalau tidak salah itu ada perpustakaan Bung Karno, koleksi Hatta Corner kalau nggak salah ya. Bung Hatta Corner di perpustakaan UGM itu, yaitu dulu salah satu dari titipan begitu ya. Dari koleksi-koleksi Bung Hatta itu karena UGM dianggap mampu, maka dititipkan itu perpustakaan koleksi-koleksinya. Nah, perpustakaan harus punya hitung-hitungan yang tepat, jangan sampai ada orang titip koleksi diterima saja tanpa memperhatikan kemampuan si pengelola dalam menjaga ya. Perpustakaan kalian tuh pustakawannya cuma satu ya, kemudian dapat titipan koleksi perpus itu dari orang jumlahnya sampai 10.000 eksemplar ya. Kemudian koleksinya koleksi yang langka-langka dan sumber daya manusianya di situ masih sedikit. Lah, itu harus ditolak ya, karena tidak mungkin seorang pustakawan bisa merawat begitu banyak koleksi. Itu kalau titipan tuh seperti itu. Kita juga bisa menolak ya. Kemudian tukar menukar. Pengadaan bahan perpustakaan ini dilakukan secara terencana karena biasanya penukaran dilakukan berdasarkan kerjasama antar perpustakaan. Jadi antar perpustakaan A dan B dilakukan pertukaran koleksi ya. Dapat dilakukan apabila perpustakaan memiliki jumlah eksemplar yang terlalu banyak dan sejumlah koleksi yang tidak dapat diperlukan lagi, tetapi dibutuhkan oleh perpustakaan lain ya. Proses tukar menukar sangat jarang dilakukan bila dibandingkan dengan pengadaan bahan pustaka dengan cara pembelian dan hasil. Ini jarang banget ya dilakukan oleh perpustakaan. Tapi yang terbaru itu perpustakaan UB itu mengadakan MOU dengan perpustakaan UIN Tulungagung dan kemudian melakukan pertukaran koleksi ya. Kita bisa mengakses e-jurnal yang dimiliki oleh perpustakaan UB, dan perpustakaan UB juga bisa mengakses koleksi keagamaan yang dimiliki kita. Nah, itu bentuk salah satu tukar menukar itu seperti itu. Jadi simbol simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara perpustakaan UB dan perpustakaan UIN. UIN itu kalau koleksi e-jurnalnya itu sangat minim ya, karena keterbatasan anggaran. Kita melimpah di koleksi keagamaan. Di UB itu koleksi e-jurnalnya sangat melimpah, anggarannya sangat melimpah untuk mengadakan koleksi e-jurnal. Tapi koleksi keagamaan karena di sana adalah perpustakaan universitas yang basisnya umum, maka koleksi keagamaannya sangat minim, maka saling tukar dan itu sangat bermanfaat ya.
Oke, kemudian ada terbitan sendiri. Ya, tidak semua perpustakaan dapat menerbitkan bahan koleksi sendiri. Jenis perpustakaan pendidikan ada satu perpustakaan yang sering menerbitkan bahan pustaka. Perpustakaan tersebut menghasilkan karya skripsi, buletin, indeks, abstrak, hasil penelitian, dan hasil karya lainnya. Jadi, perpustakaan universitas itu adalah perpustakaan yang bisa kita melakukan terbitan sendiri ya. Kita mencetak berapa hasil skripsi, tesis, dan disertasi setiap tahunnya. Itu juga bagian dari karya perpustakaan. Tanpa beli sudah di story, skripsi, ya, tesis, disertasi. Belum lagi hasil penelitian-penelitian para dosen, ya. Hasil kalian bikin makalah, buletin itu bisa disumbangkan ke perpustakaan. Ya. Kalian koleksi-koleksi karya tulisan kalian ketika KKN dijadikan buku itu kemudian diberikan ke perpustakaan. Itu bagian dari terbitan sendiri. Ya, terbitan sendiri. Jadi tidak perlu beli, perpustakaan sudah memiliki koleksi yang banyak. Oke, jadi 2 materi itu semoga bisa kalian pahami dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.